Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. FIFA apresiasi persiapan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyampaikan bahwa FIFA mengapresiasi persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Persiapan itu mencakup peninjauan ulang stadion-stadion yang akan menjadi venue. Hal itu disampaikan Yunus kala menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga di Auditorium Wisma Kemenpora, Kamis 21 April 2022. Yunus pun berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mau bekerja sama dengan baik mendukung proses persiapan Indonesia sebagai tuan rumah. MU resmi tunjuk Erik ten Hag sebagai manajer baru. Manchester United resmi menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer permanen baru. Ten Hag setuju dikontrak hingga 2025 dengan opsi perpanjangan setahun berikutnya. Untuk merekrut Ten Hag, MU setuju membayar kompensasi kepada Ajax dengan besaran sekitar 2 juta euro. Ten Hag juga dilaporkan memiliki kewenangan dalam memutuskan transfer pemain bersama bos-bos MU. Ten Hag sudah datang, PR MU selanjutnya waktu dan uang. Manchester United resmi mengumumkan Erik ten Hag sebagai manajer tetap yang baru. Mantan bek Manchester United, Jaap Stam, menyebut kini bola ada di klub. Ten Hag butuh dukungan besar, salah satunya dalam hal transfer. Selain itu, Ten Hag perlu diberikan waktu untuk membangun proyeknya. Ini menjadi urusan yang pelik karena dari pengalaman sebelumnya, MU tak pernah benar-benar bisa bersabar. MU akan beri Ten Hag 3,7 triliun rupiah untuk belanja di musim panas. Ten Hag akan dituntut untuk mengembalikan setan merah ke papan atas secara konsisten. Guna mendukung Ten Hag, MU disebut-sebut siap mengucurkan 200 juta pound sterling atau setara 3,74 triliun rupiah untuk mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan. Pelatih berusia 52 tahun itu akan memiliki kuasa yang lebih besar dalam bisnis transfer pemain. Diwartakan Mirror, Manchester United tertarik mendatangkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur dan Declan Rice dari West Ham. Sementara itu, Erik ten Hag juga tidak akan menghalangi pemain-pemain yang ingin meninggalkan Manchester United. Satu pekerjaan terakhir Erik ten Hag di Ajax. Setelah 2 bulan terakhir jadi isu panas di media-media Eropa, Ten Hag akhirnya diresmikan sebagai manajer baru Manchester United. Kepastian ini juga mengakhiri spekulasi soal siapa manajer baru MU musim depan. Terlebih, untuk Ten Hag yang sudah pasti selalu diganggu rumor tersebut belakangan ini, kini Ten Hag setidaknya bisa lebih tenang. Kini, pria 52 tahun itu tinggal fokus menyapu bersih 5 laga tersisa di Eredivisie agar Ajax bisa mempertahankan gelar juara Liga. Harry Maguire terima ancaman polisi turun tangan. Harry Maguire menerima ancaman bom di rumahnya. Bek Manchester United itu pun langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Dilaporkan Sky Sport, Maguire melaporkan ancaman yang diterimanya kepada kepolisian Cheshire yang langsung melakukan sweeping di kediaman pemain 29 tahun tersebut. Pada Rabu 20 April, kepolisian Cheshire menerima laporan ancaman bom di sebuah alamat di wilayah Wilmslow. Bunyi pernyataan resmi kepolisian Cheshire. Lewis Hamilton dan Serena Williams bersatu untuk beli Chelsea. Chelsea kini menanti pemilik baru. Sky Sport menyebut Hamilton dan Serena ikut dalam perburuan membeli Chelsea dengan bendera Broughton. Sky Sport juga melaporkan bahwa dua atlet tersebut bakal menginvestasikan dana gabungan hingga 20 juta pound sterling jika tawaran Broughton berhasil.
Hamilton kemungkinan akan memainkan peran formal dalam upaya Chelsea di masa depan untuk mempromosikan keragaman, kesetaraan, dan inklusi jika sukses mengambil alih. Sumber orang terdekat dari konsorsium itu mengatakan bahwa Sir Lewis dan Miss Williams telah berjanji masing-masing mengalokasikan 10 juta pound sterling untuk tawaran tersebut. Pique dituding kong kali kong dengan Federasi Bola Spanyol, Xavi membela. Sebuah rekaman pembicaraan antara Pique dengan Presiden RFEF, Luis Rubiales, bocor ke publik. Keduanya punya rencana memindahkan Piala Super Spanyol ke Arab Saudi. Dalam kesepakatan itu, perusahaan Pique, Cosmos, bertindak menjadi perantara antara RFEF dengan perusahaan pemasaran olahraga Arab Saudi. Xavi pun menanggapi kabar tersebut, ia membela anak asuhnya itu. Dia mudah bergaul dan senang menjadi bahan pembicaraan. Tetapi saya sebaliknya, saya lebih diplomatis. Saya tahu dia, jika dia tidak fokus, saya akan mengingatkan dia, kata Xavi seperti dikutip dari AS. Sociedad versus Barcelona, Aubameyang menangkan Blaugrana. Bermain di Real Seguros Stadium, gol tunggal kemenangan Barcelona dicetak lewat sundulan Pierre-Emerick Aubameyang di menit ke-11. Tuan rumah mencoba membalas namun tak sekalipun membuahkan hasil. Hasil ini menjaga posisi Barcelona tetap di peringkat kedua dengan 63 poin dari 32 laga, sementara Sociedad ada di peringkat ke-6 dengan 55 poin dari 33 laga. Di balik kemenangan Barcelona atas Sociedad, 3 bek utama cedera. Barcelona mengalahkan Real Sociedad 1-0 dalam laga pekan ke-33 Liga Spanyol 2021-2022. Namun tampaknya kemenangan Blaugrana ini harus dibayar mahal, di mana ketangguhan lini belakang Barcelona memakan korban. Xavi menurunkan 4 bek utama dalam laga ini. Mereka adalah Dani Alves, Ronald Araujo, Gerard Pique, dan Jordi Alba. Dari keempat nama itu, hanya Jordi Alba yang bisa menyelesaikan pertandingan sampai peluit panjang babak kedua dibunyikan. Itu pun sebenarnya, Alba bermain sambil menahan sakit karena ia sempat harus mendapatkan perawatan medis usai berbenturan dengan Alexander Isak di menit ke-75. Sedangkan Araujo ditarik pada menit ke-55 karena cedera. Alves tumbang di menit ke-66 dan Pique harus diganti pada menit ke-82 karena belum fit dari pemulihan. Belum ada informasi lanjutan apakah kondisi 4 bek utama Barcelona hari ini mengalami cedera parah atau tidak. Jika iya, ini jelas nasib sial. Sergio Busquets lewati rekor penampilan legenda Barcelona Andres Iniesta. Sergio Busquets masuk buku sejarah Barcelona seturut penampilannya di laga kontra Real Sociedad. Dalam lanjutan La Liga semalam, Busquets turun sebagai starter dan itu merupakan pertandingan yang ke-675 bersama tim senior Barcelona. Busquets sekarang berdiri di atas legenda Barca lainnya yakni Andres Iniesta, sebagaimana ia menempati urutan ketiga dalam daftar penampil terbanyak klub, di mana urutan pertama masih dipegang oleh Lionel Messi dengan 778 pertandingan, diikuti oleh Xavi dengan 767 pertandingan. Busquets masih berkesempatan menambah jumlah penampilan, mengingat ia masih terikat kontrak sampai Juni 2023 mendatang. Tanpa Cristiano Ronaldo, MU cuma tim yang berjuang selamat dari degradasi. Manchester United disebut amat bergantung kepada Cristiano Ronaldo. MU tak berkutik tanpa Ronaldo dan kalah dari Liverpool dengan skor telak 0-4. Jurnalis The Sun, Piers Morgan, menyebut bahwa MU akan kesulitan jika terus-terusan tanpa Ronaldo. Bahkan bukan tak mungkin mereka akan turun ke divisi Championship jika Ronaldo tak bergabung ke Setan Merah. Ucapan terima kasih Cristiano Ronaldo untuk para supporter di Anfield. Cristiano Ronaldo memberi ucapan terima kasih kepada para supporter Manchester United dan juga Liverpool yang hadir di Stadion Anfield terkait respek yang mereka berikan atas kematian putra Ronaldo. Satu dunia, satu olahraga, satu keluarga global. Terima kasih Anfield. Saya dan keluarga saya tidak akan pernah melupakan momen respek dan kasih sayang ini, tulis Cristiano Ronaldo di Instagram pada Kamis 21 April. Cristiano
Cristiano Ronaldo unggah foto perdana dengan bayinya yang baru lahir. Cristiano Ronaldo tampaknya perlahan sudah bisa mengikhlaskan kepergian salah satu bayinya yang meninggal dunia. Teranyar, Ronaldo mengunggah foto bersama Georgina Rodriguez dan anak-anak mereka. Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya untuk melewati masa sulit ini. Rumahku, istanaku, Cio dan bayi perempuan kami akhirnya bersama kami. Kami ingin berterima kasih kepada semua orang untuk semua kata-kata dan dukungan yang baik, tulis Cristiano Ronaldo di Instagram. Gaji tinggi yang akan diterima Erling Haaland di Manchester City disebut konyol dan gila. Simon Jordan mengeluarkan komentarnya setelah mendengar tentang transfer Erling Haaland yang diusulkan akan mendapatkan gaji tinggi setiap minggunya. Haaland diklaim akan menerima gaji 500.000 pound sterling per pekan atau setara dengan 9,3 miliar rupiah di Manchester City. Menurut Jordan, gaji tinggi yang didapatkan oleh Haaland adalah sebuah hal yang konyol dan gila. Menurutnya, Haaland tidak layak. Dia tidak bernilai 500.000 pound sterling per minggu dan para pemain yang dibayarkan dengan uang sebanyak ini tidak akan sepadan. Tawaran gaji AC Milan terlalu rendah, sayap Real Madrid pilih bertahan. Pemain Real Madrid, Marco Asensio disinyalir akan menolak tawaran kontrak dari AC Milan karena gaji yang diajukan terlalu rendah, yakni sebesar 5 juta euro atau sekitar 77 miliar rupiah per tahun. Asensio sendiri menginginkan lebih dari itu, yakni berada di kisaran 7-8 juta euro atau sekitar 108-124 miliar rupiah. Melihat tawaran dari Asensio, AC Milan kabarnya masih berpikir dan menunggu waktu untuk memberikan tawaran yang tepat. Kendati demikian, pemilik baru AC Milan Investcorp bisa saja membantu untuk mendatangkan Marco Asensio dari Real Madrid. AC Milan berminat datangkan Romelu Lukaku. Romelu Lukaku kini disebut sedang mengalami mimpi buruk dan siap diselamatkan oleh AC Milan pada bursa transfer musim panas 2022 mendatang. Namun demikian, transfer ini hanya akan terjadi jika AC Milan telah diakuisisi oleh Investcorp dari pemilik lamanya Elliott Management. Romelu Lukaku sendiri bisa saja menjadi nama besar yang diinginkan oleh Investcorp untuk datang ke AC Milan pada bursa transfer nanti. Ipswich Town lepas Elkan Bagot di musim 2022-2023. Pemain blasteran Indonesia Elkan Bagot kemungkinan besar tidak masuk ke dalam rencana skema Ipswich Town di League One 2022-2023. Hal itu diungkapkan manajer Kieran McKenna. McKenna mengambil kebijakan meminjamkan Bagot berkaca dari kesuksesan Korere Ndaba. Bek berusia 22 tahun itu dipinjamkan ke klub League 2 Salford City pada musim ini dan bermain 30 kali, 2 diantaranya dari bangku cadangan. McKenna ingin memulangkan Ndaba untuk melihat performanya lebih dekat. Mantan asisten manajer Manchester United ini menjelaskan ia sudah melakukan pembicaraan mengenai rencana peminjaman tersebut dengan Bagot. Hanya saja McKenna tidak menginginkan Bagot bermain di klub yang tak bagus. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!